Mereka bilang Muslim adalah teroris. Dan kita semua tahu, siapa yang memulai Perang Dunia Pertama bukan Muslim. Siapa yang memulai Perang Dunia Kedua bukan Muslim. Siapa yang membunuh sekitar 20 juta orang asli di Australia bukan Muslim. Siapa yang menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki bukan Muslim. Siapa yang membunuh lebih dari 100 juta orang Indian di Amerika Utara bukan Muslim. Siapa yang membunuh lebih dari 50 juta orang Indian di Amerika Selatan bukan Muslim. Siapa yang mengambil sekitar 180 juta orang Afrika sebagai budak dan 88% meninggal di Samudra Atlantik bukan Muslim. Siapa yang telah membunuh 1 juta warga sipil di Irak saja bukan Muslim. Siapa yang membunuh ribuan anak kecil di Palestina bukan Muslim. Pertama-tama Anda perlu mendefinisikan terorisme dengan benar. Jika non-Muslim melakukan sesuatu yang buruk, itu adalah kejahatan. Tetapi jika seorang Muslim melakukan sesuatu yang kurang dari itu, dia dicap sebagai teroris. Sebarkan informasi ini ke seluruh dunia agar mereka tersadar. Mari kita hilangkan standar ganda ini, baru kemudian kita bicarakan. Dan saya bangga menjadi seorang Muslim. Alhamdulillah. Sebuah video mendadak viral di Amerika Serikat ketika seorang marinir Amerika mengatakan bahwa dia tidak malu dalam membela Hamas dan siap angkat senjata dalam membela Palestina jika diperlukan. Video ini adalah wawancara khusus yang selama ini disembunyikan oleh media barat agar tidak tersebar, namun entah bagaimana caranya, video tersebut akhirnya tersebar luas di media sosial. And I will say, absolutely 100%, without reservation, I support the right of self-defense. Without any doubt, I would be involved myself in violent resistance if I were a citizen of Palestine or Iraq or Afghanistan. And if I were a citizen of the United States or Britain and someone from halfway around the world came into my country and started stealing my land and killing my family, guess what? I would defend my country as well. So, I absolutely 100% defend the right of self-defense, and I will never shy away from that. I will not join the long list of embarrassments who condemn terrorism while forgetting to acknowledge that the biggest terrorist on the planet, States government. Tanpa ada rasa takut, marinir ini mengatakan bahwa pemerintahnya sendiri adalah biang teroris terbesar di semesta. Dia juga mengatakan bahwa hak dalam membela tanah air adalah hak absolut bagi Hamas. Saat sedang berapi-api dalam menjabarkan pandangannya, reporter wanita yang sedang mewawancarainya tiba-tiba memotong pembicaraannya dengan mengatakan bahwa Hamas tidak mengakui kedaulatan Israel. Lagi-lagi, marinir ini memberikan jawaban yang menohok dan membuat reporter wanita ini pun terdiam 1000 bahasa. Hamas doesn't recognize the right of Israel to exist. You know what that sounds like to me? That sounds like the African National Congress and Nelson Mandela refusing to accept apartheid and recognize apartheid. I say that Israel, if it wants to be a genuine partner in any kind of peace, needs to destroy its whole ideology of Zionism. Zionism that makes other people goyim, who do not deserve to be in the Holy Land. That's the real problem. If Israel will embrace every people, including Palestinians, equally, human rights respected across the board, then I would challenge Hamas to change its charter and say we will acknowledge Israel. But until that time, I see no difference between Nelson Mandela and Hamas in refusing to accept apartheid or the Zionist Israeli state. MUI sekarang, produk-produk yang dijual di dunia ini yang hasilnya diperbantukan pada agresi Zionis, maka fatwa keluar MUI sekarang, haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Allahu Akbar. Dan saya ikut fatwa itu. Bikin listnya, viralkan dari sekarang, list makanan-makanan, barang-barang semua yang dijual dari sana jangan konsumsi lagi, jangan beli lagi. Itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini. Kita tidak ingin ada rumah sakit, gereja, masjid dibom lagi, dihancurkan lagi. Caranya gampang, tekan semuanya sampai selesai. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Karena itu, kalau ingin mengatakan kesimpulannya akar konflik di Palestina, maka kembali kepada hayalan para Zionis itu, hayalan mereka, yang mereka menduga bahwa dengan menghadirkan kekuatan militer, kekuatan ekonomi menguasai dunia, dengan mengeksploitasi area Masjidil Aqsa untuk bisa mendatangkan kekuatan dan resiko PHK akibat boykot. Ini tanggapan Buya Yahya. Sahabat sekalian, telah ramai aksi pemboikotan terhadap produk-produk yang mendukung Israel.
apalagi setelah keluarnya fatwa MUI yang mengharamkan kita untuk memakai produk-produk pro-Israel. Lantas bagaimana dengan opini yang mengatakan bahwasanya pemboikotan tersebut sama dengan PHK massal warga negara Indonesia? Bagaimana kira-kira tanggapan Buya Yahya akan hal ini? Baik, kemudian kalau seandainya perusahaan-perusahaan mereka lalu ditutup dan sebagainya, kan banyak pengangguran. Baik, kami seru kepada Anda yang bekerja di tempat tersebut. Lagi-lagi ini masalah perjuangan. Kalau kami menyeru, ayo bantu Palestina. Kalau Anda tidak mau, cukup. Anda tidak usah membantu kalau memang tidak mau. Tapi tidak usah Anda melarang orang yang ingin membantu. Tidak usah Anda menggembosi atau membuat satu hal yang menjadikan orang yang ingin bantu jadi ragu-ragu. Tidak perlu. Kalau Anda memang tidak bisa membantu, sudah. Termasuk saudara-saudari kami yang mungkin bekerja di sebuah perusahaan yang memang diindikasi atau bahkan dengan jelas itu adalah perusahaan yang kembali kepada Israel yang untuk menghancurkan umat kemanusiaan di sana, maka kami ajak berpikir cerdas dengan pikiran, dengan hati. Orang-orang di Palestina itu hilang nyawa, hilang harta. Hilang nyawa, hilang harta. Alangkah tinggi pangkat mereka. Saudara kita yang di Indonesia hilang harta, banyak memberikan derma. Lalu Anda hilang apa? Paling tidak kalau saya harus kehilangan pekerjaan, Allah akan, kita harus punya keyakinan. Kalau saya harus kehilangan pekerjaan, itu seperti orang kehilangan harta barangkali semacam itu. Di sana banyak orang kehilangan nyawa juga. Jadi agar Anda itu bisa menjadi sedikit ringan, agar tidak ragu-ragu. Baik, kalau pada akhirnya pun Anda, wah belum bisa, saya ini belum bisa, tapi Anda paling tidak mulai detik ini sudah berpikir, saya harus bekerja di tempat yang lain. Hari ini, detik ini juga, mungkin Anda besok akan keluar menuju pekerjaan yang biarpun mungkin secara gaji lebih sedikit, akan tapi hati nurani Anda sambung dengan kemuliaan. Hanya jangan sampai kita menjadi pengkhianat. Paling tidak saya bekerja di tempat ini saya nggak nyaman, karena ini untuk Israel, untuk mereosi. Paling tidak hati Anda begitu. Yang penting Anda jangan cuek hamba Allah dalam hal ini. Jadi teman-teman, mari kita bulatkan tekad kita untuk membantu teman dan saudara kita yang ada di Palestina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia pada tanggal 8 November 2023 melakukan pembahasan intensif dan akhirnya menetapkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Inti dari fatwa ini, MUI menegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel itu hukumnya wajib bagi setiap muslim hari ini. Sebaliknya tentu mendukung agresi Israel dan juga mendukung orang yang mendukung. Jadi mendukung pendukung Israel. Jadi mendukung pendukung Israel hukumnya haram. Jadi mendukung Israel dan mendukung pendukung Israel hukumnya haram. Makanya mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti misalnya ini, dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel, hukumnya haram. Ini sebagai bentuk komitmen dukungan kita kepada perjuangan kemerdekaan bangsa dan juga perlawanan terhadap agresi serta upaya pemusnahan kemanusiaan. Karena itu MUI menghimbau kepada setiap umat Islam untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina saat ini hukumnya wajib.